Halo cuy, jadi gimana ya boy? Kali ini ada sebuah pembahasan yang menurut gua menarik cuy, soalnya ada anime baru juga cuy. Kali ini gua cuma kepikiran aja kalau nanti cuy kedepannya bakal ada meta baru di dalam anime cuy. Seriusan cuy, dan lu mungkin udah pernah kepikiran atau gimana cuy, atau mungkin baru kepikiran sekarang setelah nonton video ini cuy. Jadi meta yang gua maksud di dalam anime atau meta baru yang nantinya bakal rame itu meta apa cuy? Jadi meta yang gua maksud adalah meta spy cuy. Meta spy anjay. Soalnya sekarang ada anime baru lagi cuy yang ada unsur spy-nya yang berjudul Spy Classroom. Dan gimana ya, Boy? Kalau anime-anime model ginian nih, Boy, biasanya itu ngekor ya. Ngekor itu gimana, atau maksud gua ngekor di sini itu gimana? Jadi ngekor yang maksud gua itu adalah sebuah anime yang ngikutin jejak dari sebuah anime yang udah gini cuy, udah populer atau udah naik daun, atau anime yang lagi hype, anime yang penjualannya tinggi. Jadi kita ambil aja contoh dari anime kemarin cuy, Spy X Family kan rame tuh, rame, banyak yang nonton cuy, hype di mana-mana, ratingnya juga gede kan cuy. Jadi mungkin kali ini anime-anime spy bakal rame bermunculan cuy, bakal jadi meta baru cuy, seriusan cuy. Dan ini kayaknya bakal jadi hal yang seru cuy. Dan ya lu tahu sendiri kan, circle anime itu kayak gimana boy. Dari kemarin kan contoh nih cuy, contoh pas zaman-zaman isekai cuy. 2018-19 itu lagi meta banget isekai kan cuy. Sampai saat ini isekai lagi booming kan cuy. Lu pikir aja cuy, setiap season maksudnya setiap musim cuy. Setiap musim itu biasanya isekai ada 4-5 judul isekai cuy. Itu udah ya gimana ya cuy. Misalnya kayak kemarin deh cuy, pas pertama kali muncul tema isekai cuy, kan awalnya cuma 1, 2, 3 sampai 5, akhirnya banyak kan cuy, nambah banyak dan bejibun kan cuy. Dan semakin banyaknya cuy, semakin banyak opsi isekai itu malah nambah ampas kan cuy. Misalnya nih cuy, ke isekai jadi undead kan udah banyak juga cuy. Ke isekai jualan obat, ke isekai jadi slime, ke isekai jadi kuli, jadi petani kan banyak cuy isekai. Sekarang isekai itu udah yang awalnya random cuy, sekarang juga udah jadi seperti biasa, udah ya gua juga udah gimana ya cuy, udah bosan cuy, udah muak cuy. Dan kali ini bakal ada meta baru cuy, spy cuy. Seriusan ini bakal jadi meta baru untuk di dunia anime cuy. Karena lu tahu sendiri circle anime emang kayak gitu cuy. Satu viral, yang lain ngikut cuy, asalkan ada yang nonton, asalkan ya cuan cuy. Dan dari artikel yang gua baca cuy mengenai ini anime, ternyata nih anime itu hasil adaptasi dari sebuah light novel tahun 2020 cuy. Ya tetap aja kan cuy, walaupun itu 2020, 2006, 2005, tetap aja cuy. Dan sekarang itu biasanya nih kalau udah light novel, manga yang udah mati cuy, udah kekubur, udah nggak jelas cuy. Kalau udah ada kata spy atau genre spy-nya pasti bakal diangkat jadi anime cuy. Seriusan cuy. Bakal rame cuy kalau udah gini cuy. Dan ya gimana ya, Boy? Dan di sini nih cuy, di anime ini atau di artikel ini diceritakan kalau nanti nih ini anime bakal menceritakan setelah konflik militer. Berarti timelinenya di sini berarti setelah peperangan, sama kan cuy, sama kayak Spy X Family kemarin cuy. Coba lu bayangin cuy, Spy X Family kan sama cuy, temanya juga setelah peperangan kan. Dan di sini biasanya mereka itu para spy di sini, para mata-mata di sini ya memata-matai kubu lawan kan cuy, entah itu kubu A, kubu B, kubu C kan. Ya ujung-ujungnya kan sama juga cuy. Dan nantinya cuy kalau beneran bakal banyak tema spy, ya pasti gitu-gitu juga kan cuy. Dan ya mau gimana lagi kan. Apalagi ditambah lagi dengan petis orang Jepang yang makin kesini makin aneh kan cuy. Misalnya cuy, kemarin gua juga udah sempat bahas itu, gua juga agak gimana gitu cuy. Anime yang gua bahas kemarin itu mengenai anime yang ke isekai, bukan sih, maksudnya reinkarnasi menjadi mikrofon cuy. Itu juga udah di luar akal sehat cuy, soalnya itu udah aneh banget cuy. Dan sebelumnya itu juga gua pernah bahas sebuah anime yang absurd juga, anime manusia dan cangkang kura-kura juga itu udah aneh banget. Dan kesini juga makin kesini kan anime itu makin aneh cuy. Dan ditambah lagi sekarang ada meta baru yang kayaknya bakal seru cuy. Kayak gimana nantinya cuy, apakah bakal bertahan 5 tahun, 20 tahun cuy, kayak isekai cuy. Dan setelah gua pikir-pikir kan cuy, tema spy cuy, gua juga nggak tahu sih
Sepai pertama itu atau kakek moyangnya Sepai, buyutnya Sepai itu anime apa cuy? Soalnya gua nggak tahu sih cuy. Untuk zaman dahulu apa ya cuy? Detektif Conan kali. Eh, enggak sih cuy. Kalau detektif Conan enggak sih. Detektif Sepai beda cuy. Kalau detektif itu kan biasanya orang yang memecahkan masalah kan cuy, atau orang yang memecahkan suatu kasus. Dan kalau Sepai itu kan mata-mata ya, kerjanya cuma memata-matai kan cuy. Jadi ya beda sih. Gua juga nggak tahu sih kalau kalian tahu anime Sepai yang pernah populer zaman dulu itu apa, kalian bisa tulis di kolom komentar cuy. Soalnya gua nggak tahu sih. Soalnya gua baru aja mau mendalami gini cuy, Sepai. Ya, seriusan cuy. Bakal unik cuy, Sepai meta baru kan aneh cuy. Ya gimana ya cuy? Makin kesini kan rada makin kesana cuy. Dan di sini juga ada sebuah trailernya. Coba kita slay view dulu cuy untuk mengetahui apa yang akan terjadi. 現代で始まったスパイによる彫刻。ここにいる7名はともしげメンバー全員。花園、ただいま到着しました。じゃあ僕は一人で好きにやらせてもらう。先輩方のサポートはするっすよ。Dari kalau gua lihat kan dari visualnya kan ya standar lah, tahun-tahun sekarang itu anime emang kayak gini semua cuy. Di penggambarannya itu makin ribet kan cuy, makin ribet, makin SD, tapi battlenya itu biasanya nggak SD cuy. Seriusan cuy. Soalnya cuy, kalau masalah desain karakter atau grafis atau visual cuy, biasanya cuy, menurut yang gua baca-baca di sebuah artikel atau info yang gua dapat itu biasanya kalau semakin rumit gambar cuy, semakin rumit gambar suatu karakter anime itu animasinya juga bakal makin sulit cuy. Dan itu yang menyebabkan CG itu makin marak kan cuy. Animasi CGI itu makin marak dan ya gimana kan cuy. Sekarang coba lu bandingin cuy, anime zaman sekarang sama anime zaman dulu cuy. Dulu itu artnya kan simple cuy, simple ya gimana cuy, pokoknya simple cuy. Bayangannya itu dikit cuy, nggak SD amat, tapi kalau scene battlenya itu kan epic biasanya. Contoh anime Naruto cuy, Naruto battlenya itu kan bagus kan cuy, walaupun ya gambarnya cuma biasa aja kan cuy, nggak kayak anime-anime zaman sekarang cuy. Coba lu lihat di Naruto itu pas battlenya si Rock Lee kayaknya cuy. Rock Lee itu kan biasanya basic attack cuy, ngandelin basic attack, biasanya di sana bagus kan cuy. Scene cut battlenya itu bagus cuy. Bandingkan sama anime-anime zaman sekarang cuy, battlenya itu kan rada aneh cuy, soalnya gerakannya itu rada kaku. Itu yang ngebuat kaku itu karena gambarnya itu terlalu SD cuy, terlalu gimana cuy, bayangannya itu terlalu rapi, yang gitu-gitulah cuy. Jadi battlenya itu sulit digarap cuy, makanya banyak yang pakai CGI cuy. Dan ya mau gimana lagi kan cuy, perkembangan anime juga makin kesini makin kesana kan cuy. Dan serius cuy, ini anime atau Sepai cuy bakal jadi meta baru menurut gua cuy. Bakal rame cuy, yakin gua bakal rame. Sepai kayak gini bakal rame cuy. Walaupun itu cerita like novel, manga itu yang udah kekubur bakal diangkat cuy, bakal jadi anime cuy, seriusan cuy. Soalnya ya gua juga membutuhkan suatu yang lain, tapi nantinya juga bakal rame. Kalau udah rame juga bakal jelek juga kan cuy, bakal ampas juga kayak isekai kan cuy. Dan ya tunggu aja cuy perkembangan dari ini anime cuy. Dan ini anime cuy bakal tayang di tahun 2023. Gua juga nungguin sih Sepai yang lainnya cuy, apakah udah mulai bergerak, udah mulai bakal membantai, apakah isekai bakal tergantikan cuy. Nggak tahu juga sih cuy. Dan intinya mungkin gitu aja kali pembahasan gua kali ini cuy. Karena udah malam cuy, malah omongan gua malah makin ngelantur kan cuy. Dan ya gitu aja kali ini. Gua Pap and see you in the next video.